Pernah nggak sih kalian lihat sebuah kejadian alam yang aneh banget yang bikin kita mikir, kok bisa ya? Nah, kali ini kita akan coba jadi detektif bareng-bareng. Kita bakal selidiki satu kasus nyata yang membuka mata kita tentang betapa rapuhnya keseimbangan alam itu. Coba bayangin deh pemandangannya. Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Air yang biasanya tenang, tiba-tiba jadi saksi bisu sebuah tragedi. Puluhan ton ikan loh, bukan cuma beberapa. Semuanya mengambang, mati. Kejadiannya begitu cepat dan sunyi. Langsung kepikiran kan? Apa ini diracun? Atau jangan-jangan ada penyakit misterius? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi awal dari investigasi kita. Dan ternyata jawabannya itu jauh lebih rumit dari yang kita kira. Oke, mari kita mulai penyelidikan kita. Untuk bisa ngerti apa yang sebenarnya menimpa ikan-ikan itu, kita harus kenal dulu sama panggung tempat tragedi ini terjadi. Ya kan? Sama kayak detektif di film-film. Kalau mau pecahin kasus, kita harus paham dulu sama TKP-nya, tempat kejadian perkaranya. Nah, dalam kasus ini, TKP kita adalah sebuah lingkungan alam. Dan TKP ini punya nama keren, ekosistem. Ini bukan sekedar tempat ya. Anggap aja ini sebuah sistem yang hidup di mana setiap bagiannya saling terhubung, saling berinteraksi, kayak tarian yang rumit banget. Dan di dalam tarian inilah petunjuk pertama kita tersembunyi. Oke, di setiap TKP pasti ada pemainnya kan? Sekarang, yuk kita bedah siapa saja para pemain di dalam ekosistem ini. Pada dasarnya, gampangnya gini, semua yang ada di dalam ekosistem itu bisa kita bagi jadi dua kelompok besar. Simple, tapi ini kunci buat memahami segalanya. Di satu sisi, ada yang namanya komponen biotik. Ini tuh semua yang hidup atau pernah hidup. Ya kayak ikan, tumbuhan, sampai bakteri super kecil di air. Terus, di sisi lain ada komponen abiotik, ini yang nggak hidup. Contohnya ya airnya itu sendiri, suhu, dan cahaya matahari. Nah, dua kelompok ini tuh terus-terusan saling mempengaruhi. Jadi, kita udah kenal para pemainnya, ada biotik dan abiotik. Tapi, gimana cara mereka berinteraksi? Apa sih aturan main yang menentukan hidup dan mati di dalam waduk itu? Ternyata semuanya berpusat pada satu aturan dasar. Jadi, poin utamanya adalah ini. Aturan main di setiap ekosistem itu adalah soal aliran energi. Siapa makan siapa, dan gimana energi itu pindah dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Aliran energi ini selalu dimulai dari produsen. Anggap aja mereka ini pabrik energinya alam. Tumbuhan misalnya, mereka pakai sinar matahari buat bikin makanan sendiri, merekalah fondasi dari seluruh jaring kehidupan ini. Nah, selanjutnya ada konsumen. Kalau mereka ini nggak bisa bikin makanan sendiri, jadi buat dapat energi, ya mereka harus makan organisme lain. Bisa jadi makan si produsen tadi, atau makan konsumen lainnya. Nah, sekarang kita udah punya bekal pengetahuan dasar nih, soal ekosistem, komponennya, dan aliran energi. Saatnya kita balik lagi ke TKP, dan pecahkan misteri di Waduk Jatiluhur. Dan ini dia, bukti kuncinya, langsung dari laporan resmi BMKG. Ternyata ini bukan kasus peracunan, teman-teman. Ini adalah kasus kehabisan napas massal. Ikan-ikan itu mati lemas karena oksigen di dalam air tiba-tiba hilang. Ini jelas memunculkan pertanyaan baru yang lebih dalam. Oksigen kan nggak mungkin hilang gitu aja. Pasti ada sesuatu yang menyedot oksigen itu dalam jumlah yang gede banget. Apa? Atau siapa pelakunya? Dan inilah dia, rangkaian kejadian fatalnya. Gini ceritanya. Pertama, turun hujan yang deras banget. Air hujan ini kemudian membawa banyak sekali material organik, kayak daun-daun busuk, masuk ke waduk. Nah, ini jadi pemicunya. Kenapa? Karena material organik ini jadi pesta pora buat para bakteri pengurai, bikin populasi mereka meledak. Disinilah bagian paling krusialnya. Saat mengurai semua makanan itu, jutaan bakteri ini menghirup semua oksigen yang ada di air. Akibatnya, ikan-ikan jadi nggak bisa napas, mereka mati lemas. Jadi pelakunya itu bukan satu penjahat tunggal, bukan. Ini adalah soal sistem yang kacau balau. Sebuah perubahan cuaca yang drastis ternyata bisa memicu efek domino yang menghancurkan keseimbangan ekosistem. Sebuah mata rantai tak terlihat, putus. Kisah dari satu waduk ini sebenarnya adalah cerminan dari sebuah isu yang jauh lebih besar. Ini tentang keseimbangan planet kita. Coba kita lihat. Di satu sisi, ekosistem alami itu punya mekanismenya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Tapi di sisi lain, aktivitas manusia seringkali memberi tekanan berlebih pada sistem-sistem ini. Akibatnya, mereka jadi jauh lebih rapuh terhadap perubahan mendadak, persis seperti yang terjadi di Jatiluhur. Nah, inilah inti pelajarannya.
Apa yang terjadi di Jatiluhur itu jadi pengingat yang keras buat kita kalau lingkungan kita itu adalah sebuah jaring interaksi yang sangat kompleks dan rapuh. Mengubah satu bagian kecil saja bisa menyebabkan efek domino yang nggak pernah kita duga. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Kita baru saja lihat betapa cepatnya keseimbangan di satu danau bisa hancur. Kalau satu mata rantai lokal saja bisa begitu rapuh, lalu bagaimana dengan jaring kehidupan raksasa yang menopang kita semua di planet ini?